Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat setia pendengar firman lewat lembaga Antoni Chang Ministry International. Tema kita hari ini adalah kedewasaan rohani part 13 bagian ke-13. Kontemplasi bagian ke-38. Dan firman Tuhan hari ini kita ambil dari dua bagian. Bagian pertama kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya, dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Amin. Firman Tuhan bagian kedua dari Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak setiap jemaat, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, memberi ia hikmat dan bijaksana, boleh menguraikan firman Tuhan ke dalam bahasa jemaat kami.
supaya kami boleh mengerti dengan baik bagaimana seharusnya kami mempersembahkan persembahan kami kepada Tuhan. Buat hidup kami, Tuhan Yesus, makin hari makin berkenan kepada Engkau. Perbaharui yang harus diperbaharui ya Tuhan. Kami siap hati, kami siap pikiran, kami siap iman untuk diberkati oleh kebenaran. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Saya berharap saudara-saudara sekalian baik-baik saja. Saudara-saudaraku, ibadah Laksmi hari ini temanya adalah kedewasaan rohani part 13 bagian ke-13. Kontemplasi bagian ke-38. Saudara-saudara, tema hari ini sedikit unik. Kita akan membahas tentang persembahan kepada Tuhan. Persembahan kepada Tuhan. Dan saya ingin membahas persembahan kepada Tuhan itu kalau secara umum luas. Karena kalau kita bicara mengenai persembahan kepada Tuhan itu menyangkut segala aspek. Baik mempersembahkan diri, mempersembahkan talenta, mempersembahkan harta, mempersembahkan suara, segala macam persembahan, saudaraku. Itu namanya mempersembahkan kepada Tuhan. Khusus untuk hari ini, saya mau bicara mengenai persembahan uang kepada Tuhan. Saudara menyimak. Persembahan uang kepada Tuhan. Tema ini saya angkat khusus di kedewasaan rohani bagian ke-13. Persembahan uang kepada Tuhan. Mengapa tema ini penting kita bahas, saudara-saudara sekalian? Karena tema tentang persembahan uang kepada Tuhan itu, satu, ramai, saudaraku. Kalau saudara ikuti di medsos, saudaraku, itu terjadi pro dan kontra. Pro dan kontra dalam dunia kekristenan kita. Kedua, persembahan uang kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang sensitif. Karena menyangkut uang. Karena semua orang butuh uang. Gereja pun butuh uang. Pendeta juga butuh uang. Kemudian saudaraku, membahas tentang masalah uang itu adalah sesuatu yang penting. Penting untuk apa? 2 poin jemaat sekalian. Penting untuk kemajuan gereja Tuhan. Kedua, penting untuk apa? Pertumbuhan kedewasaan rohani kita. Pertumbuhan kedewasaan rohani setiap orang percaya. Oke, saudara-saudaraku, oke. Nah, saudara sekalian, sekarang perhatikan dan teliti. Karena ini poin penting, poin sensitif. Menjadi suatu hal yang sangat penting bagi gereja Tuhan. Bagi pendeta dan juga bagi jemaat. Maka sama-sama kita menyimak dengan baik, saudara-saudara sekalian. Sekitar 27 tahun saya melayani Tuhan, saudaraku. Pergi ke banyak tempat berkhotbah, berbagai denominasi gereja, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kalau bicara tentang persembahan itu, pengalaman saya banyak, saudaraku. Apa yang diajarkan oleh si A, si B, oleh pendeta ini, apa yang dipahami oleh jemaat yang ini, jemaat itu banyak, jemaat. Banyak, saudara-saudara. Nah, sekarang perhatikan. Saya akan paparkan beberapa kasus yang terjadi dalam kekristenan kita, khususnya tentang persembahan uang kepada Tuhan. Ini juga adalah laporan dari jemaat. Saudara memperhatikan. Kasus pertama. Seorang jemaat sharing kepada saya, dia tidak mau sebut gerejanya, dan dia tidak mau sebut nama pendetanya. Dia mengatakan demikian. Pak Pendeta, saya diajari oleh gereja, oleh pendeta saya, memberi persembahan dengan janji firman Tuhan, bahwa apa yang saya berikan itu, persembahan uang saya berikan itu, Tuhan akan mengembalikan 10 kali lipat. Dan saya okein Pak Pendeta, saya beri persembahan supaya saya bisa dapat 10 kali lipat. Tapi kenyataannya Pak Pendeta, saya tidak dapat apa-apa. Tidak berhasil, bahkan uang saya pun tidak kembali. Mulai hari itu Pak Pendeta, saya kecewa dengan pendeta itu. Saya kecewa dengan gereja itu. Jadi saya sudah tidak ke gereja itu. Satu kasusnya saudaraku ya. Pendetanya yang salah, gerejanya yang salah, atau jemaat yang salah, nanti kita bahas. Saya tampilkan kasusnya dulu. Itu kasus pertama. Kasus kedua.
Jemaat sharing. Pada saat saya mengalami banyak masalah, Pak Pendeta, saya mengalami banyak masalah hidup saya, baik keluarga, pekerjaan, dan sebagainya. Ketika saya mencari hamba Tuhan tertentu, saya ke gereja tertentu, mereka mengatakan demikian. Kamu mengalami hal-hal seperti ini karena kamu tidak memberi persembahan kepada Tuhan. Kamu tidak memberi perpuluhan kepada Tuhan. Jadi jemaat sekalian, poin yang kedua ini, kasus yang kedua ini adalah kalau jemaat mengalami pailit, miskin, jatuh miskin, sakit penyakit, keretakan rumah tangga, perceraian, tidak sukses, banyak hal kemalangan, bencana, ketika diminta untuk pendeta mendoakannya, pendeta mengatakan, karena kamu tidak kasih persembahan ke Tuhan, kamu tidak memberikan perpuluhan, maka itu terjadi sama kamu. Tuhan marah, Tuhan menghukum kamu karena you tidak kasih persembahan. Ini kasus kedua, saudaraku. Nah, kasus kedua ini menjadi unik. Karena kenapa, saudara sekalian? Kalau saya kasih ilustrasi ya, saudaraku, ilustrasi ya. Ini kasus kedua, semua kasus, baik kasus yang menyangkut masalah kemalangan lah, cerai lah, segala macam, yang sifatnya negatif, selalu dikaitkan tentang uang. Karena kamu tidak kasih persembahan ke Tuhan, kamu tidak kasih perpuluhan, maka peristiwa-peristiwa itu terjadi sama kamu. Saya rasa Alkitab nggak ngajar begitu. Jemaat menyimak, Alkitab tidak mengajar seperti itu. Saya sering memberikan satu ilustrasi. Seorang papa dunia, saudaraku ya, seorang papa punya 3 anak. Anak pertama kaya, anak kedua kaya, anak ketiga miskin. Masing-masing setiap anak itu setiap bulan memberikan uang kepada papanya. Ada suatu bulan, suatu kali, itu anak ketiga yang miskin itu, uangnya tidak cukup. Sedikit kesusahan dia. Maka dia mengatakan, papa bulan ini saya tidak bisa kasih uang kepada papa. Nah, pertanyaan saya jemaat, apakah ketika anak ketiga yang miskin itu mengatakan dia tidak bisa beri uang kepada papanya bulan ini, apakah papanya akan mengatakan, karena kamu tidak beri uang saya bulan ini kepada saya, maka kamu akan susah, kamu akan mengalami kecelakaan, kamu akan mengalami bencana, kamu akan mengalami kemalangan? Apakah papa di dunia itu akan ngomong seperti ini? Saya rasa tidak. Yang ada adalah itu papa ketika melihat anaknya nomor 3 itu lagi kesusahan, papanya pasti mau, gak ada masalah, gak apa-apa. Malah uang yang diberikan oleh anak pertama, anak kedua yang banyak uangnya itu, ini uang papa kamu pakai dulu. Itu orang tua. Betul jemaat, itu orang tua. Itu orang tua. Lihat anaknya kasihan, lagi susah. Uang papa pakai dulu. Ini dari koko-kokomu, yuk pakai dulu. Itu orang tua. Dan orang tua di bumi ini bisa berbuat seperti itu. Apalagi Bapa di sorga. Apalagi Tuhan. Tidak mungkin ketika kita tidak mampu memberikan persembahan, saudara sekalian, Tuhan menghukum kita. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu Tuhan tidak ngajar begitu. Itu pendetamu yang ngajar begitu. Itu gereja-gereja tertentu yang ngajar seperti itu. Jadi perhatikan yang saya sebut 2 kasus sudah, saudaraku ya. Kasus pertama diajar untuk memancing. Kasih ini nanti Tuhan kasih berkali-kali lipat, 10 kali lipat. Jadi memberi persembahan itu seperti beli lotre, saudaraku. Enggak begitu. Persembahan itu seperti memberi lotre. Enggak. Yang kedua yang tadi itu, karena ada kemalangan, bencana, pailit, perceraian, sakit penyakit, karena kamu tidak kasih persembahan sih. Memberi persembahan bukan seperti memberi sesajian. Karena you tidak kasih sesajian, maka kualat kamu. Itu enggak begitu, saudaraku. Tapi kalau kita mau jujur, kekristenan kita sudah terbawa kepada pengajaran seperti itu. Terbawa kepada pengajaran seperti itu. Maka saya katakan tadi pertama kali, masalah persembahan uang kepada Tuhan itu, satu,
Itu sangat ramai di medsos, pro kontra. Dua, banyak ajaran yang keliru tentang persembahan itu. Tiga, menjadi penting bagi pekerjaan Tuhan, menjadi penting bagi pertumbuhan rohani kita, saudara sekalian. Oke, nah sekarang menyimak sebentar lagi, saudaraku. Jadi dengan kasus kedua ini, jemaat mengalami banyak bencana karena apa? Kamu tidak kasih persembahan, tidak kasih perpuluhan, tidak memberi persembahan kepada hamba Tuhan. Itu loh ajarannya. Udah dua kasusnya ya. Sekarang kasus ketiga. Mengapa jemaat tidak memberikan persembahan uang kepada Tuhan? Saya ketemu satu jemaat, dia langsung terus terang, Pak Pendeta, saya tidak pernah memberi persembahan kepada Tuhan. Loh kenapa Pak? Dia jawab begini, buat apa? Karena saya kalau memberi persembahan kepada Tuhan, itu uangnya dipakai oleh pendetanya. Jawabnya begitu. Karena dipakai oleh pendetanya. Masalahnya saudaraku, karena uangnya dipakai pendetanya, jadi jemaat ini sama sekali tidak mempersembahkan. Benarkah itu? Keliru juga. Yang berikutnya, kenapa jemaat tidak memberi persembahan? Jemaatnya ngomong begini, karena saya melihat di gereja, sudah banyak orang-orang yang kaya-kaya sekali. Mereka sudah memberi kepada gereja. Uang saya hanya sedikit ini, saya memberi persembahan, wah tidak ada efeknya sama sekali Pak. Nah itu keliru. Orang-orang kaya itu, dia memberi persembahan berapa besar pun kepada Tuhan, itu urusan pribadi orang kaya itu. Memberi persembahan uang kepada Tuhan adalah urusan personal. Dia mau kaya, mau seperti apa, memberi kepada Tuhan, itu urusan dia dengan Tuhan. Pertanggungjawaban kita adalah, persembahan itu adalah pertanggungjawab pribadi. Bukan karena si A kasih, si B kasih, si C sudah kasih, jadi saya tidak usah kasih. Bukan begitu jemaat. Kasus berikutnya. Mengapa tidak memberi persembahan? Karena saya lagi susah. Saya lagi susah. Nanti kalau saya sudah sukses, saya sudah senang, baru saya memberi persembahan. Saudaraku, jemaat sekalian, menyimak dengan baik. Sukses itu, ukurannya kayak apa? Orang-orang yang seperti itu, saya lagi susah, nanti kalau sukses saya akan kasih persembahan kepada Tuhan. Sampai mati pun, dia tidak akan kasih persembahan kepada Tuhan. Sekalipun dia sukses, dia akan mengatakan masih banyak biaya hidup. Seperti itu modelnya. Kasus berikutnya. Mengapa orang jemaat tidak memberikan persembahan? Karena pada dasarnya, memang jemaatnya tidak punya niat untuk memberi persembahan. Itu kasus saudaraku. Oke? Saya sudah jabarkan berbagai kasus seperti ini. So, sekarang, waktu kita belajar firman Tuhan, jadi Pak Pendeta, kalau begini nih, kenapa bisa terjadi demikian? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Saudara memperhatikan. Terjadi demikian ini karena ada dua pihak. Ada dua pihak. Dua-dua pihaknya salah. Jemaat menyimak. Dua-dua pihaknya salah. Pihak pertama, ada pendeta-pendeta tertentu, ada gereja-gereja tertentu, memang menggunakan trik-trik tertentu untuk bisa mendapatkan uang dari jemaat. Ada. Itu yang dilakukan oleh pendeta. Yang kedua, yang dilakukan jemaat, karena memang jemaatnya tidak mau memberi, tidak punya hati untuk memberi. Sehingga pendeta tertentu, gereja tertentu menggunakan cara-cara yang tidak alkitabiah, tapi mengutip ayat Alkitab. Untuk apa? Untuk supaya bisa dipakai ayat itu, membuat jemaatnya takut, sehingga memberi persembahan. Atau memakai ayat-ayat itu untuk mengiming-iming jemaat, sehingga jemaat bisa memberi. Yuk kasih persembahan besar, Tuhan akan kasih 10 kali lipat. Jadi seperti beli lotre. Yang kedua, jemaat nakut-nakuti pendeta. Pendeta nakut-nakuti jemaat. Intimidasi. Kalau kamu tidak mau persembahan, akan seperti. Nah, sudah terjadi kan? Jadi jemaat takut, saudaraku. Ini yang terjadi. Jadi jemaat juga ada salahnya, pendeta juga ada salahnya. Jadi dua-dua sudah saling memanfaatkan, saudaraku. Itu sudah tidak alkitabiah. Itu sudah tidak sehat, saudara sekalian. Kekristenan kita berjalannya seperti ini loh modelnya.
Lihat aja di medsos, lihat aja pendeta-pendeta itu ngajar, lihat aja pendeta-pendeta tertentu khotbah di gereja-gereja tertentu kalau ngomong tentang uang itu seperti apa. Saudara menyimak, pasti saudara tahu. Itu yang terjadi jemaat sekalian. Kalau demikian, jemaatnya juga salah, pendetanya juga salah. Jadi bagaimana seharusnya Pak Pendeta? Maka saudara sekarang lebih konsentrasi. Saudara-saudara sekalian, kedewasaan rohani part 13 bagian ke-13 ini, kontemplasi bagian ke-38 ini tetap berdasarkan platform yang kita bangun. Saudara masih ingat? Alkitab menjadi sumber utama bagi seorang percaya, seorang Kristen, seorang Katolik. Dari Alkitab kita belajar ini muncullah 4 arah. Still remember? Muncul 4 arah. Arah yang ke atas itu, poin pertama, bertobat. Poin kedua, terima Tuhan Yesus. Poin kedua, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang bergerak ke sebelah kiri, 2 poin. Poin pertama, knowing God, mengenal Tuhan. Poin kedua, knowing self, tambah mengenal Tuhan, tambah mengenal diri. Tambah mengenal diri, tambah mengenal Tuhan. Itu udah saling berkait, saudaraku. Poin yang sebelah kanan itu 3 poin. Christian worldview, cara pandang Kristiani terhadap semua dimensi kehidupan, termasuk memberikan persembahan uang kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah faith in Christ, iman kepada Yesus Kristus, kita beriman. Poin yang ketiga adalah intimacy with God, kedekatan dengan Tuhan. Yang di bawah masih ingat 2 poin yang di bawah, saudaraku, heart and mind, you punya hati dan pikiran. Nah, sekarang saudara perhatikan. Jadi kalau demikian Pak Pendeta, platform yang kita bangun seperti ini, bagaimana cara melihat persembahan uang kepada Tuhan yang alkitabiah, persembahan uang kepada Tuhan yang sebenar-benarnya seperti apa Pak Pendeta? Jemaat menyimak, perhatikan. Saudara-saudara sekalian, Alkitab yang kita pelajari ini, perhatikan Alkitab yang kita pelajari ini, dan perikop yang tadi kita baca, perikop pertama di kitab Kejadian itu, tentang Kain dan Habil. Kain dan Habil memberi persembahan kepada Tuhan, dalam bentuk hasil gembala dombanya, hasil palawijanya, begitu kan saudaraku, mereka memberi persembahan kepada Tuhan. Jadi tentang persembahan itu, dari zaman dulu, zaman eranya Adam dan Hawa keluar Taman Eden, persembahan sudah diajarkan kepada generasi mereka. Sampai kepada zaman raja-raja, sampai kepada akhir daripada perjanjian lama, kemudian masuk kepada perjanjian baru, ayat yang kita baca di Markus 12 tadi itu, Tuhan Yesus menyaksikan, memantau setiap orang yang memberikan persembahan itu, yang memberikan uang persembahannya ke dalam peti persembahan. Tuhan saksikan, saudaraku ya, berarti ada. Dan sampai zaman sekarang persembahan itu tetap ada, saudaraku. Oke? Nah, saudara perhatikan. Jadi, kalau kita pakai platform kita tadi itu, according to Bible, persembahan itu dari dulu, sekarang, dan selamanya tetap ada. Yang kedua, saudaraku, persembahan itu, saudara sekalian, itu disaksikan oleh Tuhan. Tadi di Markus 12 itu, Tuhan menyaksikan setiap orang memberikan persembahan yang uangnya ditaruhkan ke dalam peti persembahan. Itu di zaman di mana Tuhan Yesus hadir dalam dunia ini. Sama kan jemaat? Tuhan itu maha hadir. Apakah pada saat seperti kita hidup di zaman ini, secara kasat mata kita tidak lihat Tuhan? Apakah Tuhan menyaksikan persembahan yang kita berikan? Yes. Saya kasih ilustrasinya, jemaat sekalian. Perhatikan. Tuhan Yesus seperti seorang direktur dalam satu perusahaan yang depannya dia pakai kaca Ray-Ban. Jadi orang luar itu tidak bisa melihat direkturnya. Tapi direkturnya duduk dalam kursi direktur itu, dia bisa lihat keluar. Dia bisa lihat supirnya lagi ngapain, mobilnya dicuci tidak, karyawan-karyawannya lagi kerja apa. Jadi direktur itu melihat apa yang dilakukan oleh karyawan-karyawan itu dari A sampai Z, saudaraku. Oke? Nah, mengenai Tuhan juga sama. Tuhan seperti direktur
sedang duduk menyaksikan semua persembahan kita. Persembahan kan banyak saudaraku ya, yang tadi saya sebutkan, termasuk persembahan uang. Motivasi kita, alasan kita memberi saudaraku, itu Tuhan lihat A sampai Z. Nah, tanamkan ini jemaat. Jadi pada saat kita memberi persembahan, according to Bible, persembahan adalah suatu keharusan. According to Bible, Tuhan menyaksikan setiap persembahan yang kita beri itu. Tuhan menyaksikan dan Tuhan lihat sampai ke dalam hati kita yang paling dalam. Ini penting jemaat. Jadi menghadirkan kebesaran Tuhan pada saat you give, pada saat kamu memberikan persembahan kepada Tuhan. Oke, nah sekarang menyimak kembali. Sesuai dengan platform kita, Alkitab sudah kita ngomong. Nah sekarang yang 1, 2, 3, 4 itu, kalau bicara persembahan, khususnya tentang uang saudaraku, itu menyangkut seluruhnya. Menyangkut seluruhnya. Yang pertama itu, bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, itu sangat penting. Seseorang yang menyadari dengan betul bahwa dia orang berdosa, dia sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dia menjadi warga negara sorgawi, dari tempat yang gelap ditarik masuk dalam tempat yang terang saudaraku. Kehadirannya, kesadarannya, pertobatannya itu menjadikan dia itu merasa sangat hutang besar kepada Tuhan, menjadikan suatu rasa terima kasih yang luar biasa. Dari poin dari satu ini saudaraku, suatu persembahan yang diberikan sudah menjadi suatu keharusan, karena apa yang dia beri pun, dia bisa memberi triliunan rupiah pun saudaraku, tidak pernah akan bisa membalas kematian Tuhan di atas kayu salib bagi dosa dia. Gak mungkin. Ini poin di atas 2 ini. Oh itu hebat saudaraku, itu hebat. Maka saya mengatakan, persembahan itu menyangkut seluruhnya. Yang ke atas, yang ke bawah, yang ke kiri, seluruhnya. Itu baru 2 poin ya. Bagaimana dengan yang kiri Pak Pendeta? Knowing God-nya. Tadi itu loh. Tuhan tahu semua motivasi kita memberi. Ambil contoh tadi, Kain. Peristiwa yang kita baca Kain itu. Mengapa persembahan Kain tidak diperkenan Tuhan? Mengapa persembahan Habil diperkenan Tuhan? Karena memang pada dasarnya Kain itu jahat, saudaraku. Pada dasarnya Kain itu jahat. Dari mana Pak Pendeta tahu Kain itu jahat? Lewat ujian yang Tuhan berikan. Persembahan adiknya diperkenan Tuhan. Nah kalau dia punya persembahan tidak diperkenan Tuhan, kalau kerohanian Habil itu baik, seharusnya dia ada di poin sebelah kiri, self-correction, knowing self. Kenapa ya persembahan saya Tuhan tidak berkenan? Mungkin ada yang keliru, mungkin ada yang salah, motivasi saya tidak benar. Koreksi diri, belajar untuk berubah. Bila perlu tanya kepada adiknya. Tetapi yang dilakukan apa? Karena adiknya diperkenan, dia bunuh adiknya. Itu pada dasarnya memang jahat, saudaraku. Tuhan pasti tidak berkenan orang seperti itu. Persembahan orang seperti itu pasti Tuhan tidak berkenan. Jadi sekarang saudara camkan baik-baik. Kalau saudara memberi persembahan kepada Tuhan, motivasinya salah. Sifatnya memancing seperti beli lotre. Sifatnya seperti sesajian. Kalau tidak kualat, saudara sudah salah memberi persembahan kepada Tuhan. Keliru. Itu sudah salah. Itu pendeta yang ajar begitu nanti juga dihukum Tuhan, saudaraku. Itu pasti keliru. Oke? Tadi kiri sudah, atas sudah, sekarang yang ke kanan dulu. Yang 3 poin itu. Tentunya secara perlahan tapi pasti kita punya Christian worldview diajar. Memberi persembahan mestinya gimana, diajar saudaraku. Kemudian kita beriman. Tuhan, saya memberi persembahan kepada Tuhan. Tuhan mau kasih saya lebih, makasih. Tuhan tidak kasih saya lebih juga tidak jadi masalah. Karena kenapa? Yang Tuhan beri kepada kita sudah jauh lebih besar. Kematiannya sudah luar biasa. Bisa diselamatkan itu luar biasa. Apalagi saudara melihat anak saudara sehat, keluarga saudara oke, hidup anak-anak oke. Itu lebih daripada uang, saudaraku. Lebih daripada uang. Kemudian poin ketiga yang di sebelah kanan itu, intimacy with God. Ilustrasi lagi. Kalau seorang suami istri itu intim, saudaraku, apa jadinya? Kalau suami intim, istri intim, apa yang menjadi milik suami juga menjadi milik istri. Apa yang menjadi milik istri juga menjadi milik suami. Nah, kalau kita intim dengan Tuhan, yang kita punya bukankah semuanya dari Tuhan?
Kalau semua dari Tuhan, itu namanya dititip oleh Tuhan. Dianugerah oleh Tuhan, dititip oleh Tuhan untuk kita kelola. Jadi pada saat kita memberi persembahan dalam pikiran kita, ini semua juga datang dari Tuhan. Itu good, karena saudara intim dengan Tuhan. Kalau tidak intim, saudara merasa saudara punya. Hasil usahaku kok. Siapa yang kasih kalau saya tidak berjuang? Itu orang tidak intim dengan Tuhan. Nah, masalah yang bawah itu, 2 poin itu. Heart and mind. Kalau hatinya bagus, pikirannya bagus, sesuai dengan firman yang dia pelajari, dia memberi dengan hati yang plong, pikiran yang oke. Tetapi kalau hatinya jahat, pikiran jahat, penuh dengan keserakaan, dia tidak akan memberi, saudaraku. Memberi pun sifatnya memancing. Memberi pun, saudaraku, ada maunya yang tidak benar. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi, jemaat. Jadi jemaat menyimak khotbah hari ini. Penting sih, saya jarang sekali khotbah tentang uang. Jarang sekali, hampir tidak pernah khotbah tentang persembahan uang. Kalau saya ngomong tentang persembahan selalu general. Tapi hari ini, khusus di kedewasaan rohani part 13, saya mau bicara belak-belakan tentang persembahan uang kepada Tuhan. Karena ini suatu pertemuan rohani juga, jemaat sekalian. So, kalau demikian, saudaraku, bagaimana kontemplasi kita hari ini? Bagaimana kontemplasi yang ke-38 ini? Jemaat memperhatikan. Kontemplasinya kayak apa, Pak Pendeta? Jadi saudara sekalian, pada saat kamu lagi ngopi di Starbucks 5 menit, pada saat saudara ada di ruang kerja habis makan siang, ada 15 menit ya kontemplasi. Pada saat saudara di rumah, ada 1 jam pagi, atau malam sebelum tidur, ada kira-kira 30 menit kontemplasi, saudaraku. Apa kontemplasinya Pak Pendeta? Apa Pak Pendeta? Dengarin. Jemaat sekalian, kontemplasinya begini. 1. Saudara harus berani jujur kepada diri sendiri. Waktu contemplate itu, Tuhan, selama ini saya kasih persembahan, harus jujur. Atau Tuhan, selama ini saya tidak pernah kasih persembahan. Itu hanya saudara dan sama Tuhan saja yang tahu. Tuhan lihat A sampai Z dalam hidup kita. Kontemplasi itu harus jujur. Kalau saudara orang yang terus memberi persembahan kepada Tuhan, you happy. Kalau saudara orang yang tidak pernah memberi persembahan kepada Tuhan dalam kontemplasi itu, saudara harus ngomong sama Tuhan, aku harus berubah. Berubah motivasi dan alasan yang baik diperbaharui untuk memberi. Kontemplasi pertama. Kontemplasi kedua, saudara sekalian. Begini kontemplasinya. Tuhan, waktu aku memberi persembahan kepada Engkau Tuhan, khususnya persembahan tentang uang, aku mau lepas dari segala hal ajaran yang tidak baik. Aku mau memberi persembahan Tuhan dengan hati yang lapang, dengan pikiran yang benar. Saya tidak mau seperti memberi persembahan seperti membeli lotre. Aku tidak mau. Aku nggak mau memberi persembahan seperti memberi sesajian. Kalau tidak kasih aku kualat, aku tidak mau Tuhan. Aku mau lepas dari ajaran seperti itu. Nah, saudara kontemplasi. Kalau selama ini engkau adalah jemaat yang sudah terikat, terjerat, terjebak dalam ajaran seperti itu, saudara dalam kontemplasi harus lepas. Tuhan, aku ingin memberi seperti hatiku. Aku ingin memberi seperti pikiranku. Tidak ada faktor intimidasi ini. Tidak ada Tuhan. Aku tidak mau itu. Aku mau lepas dari itu. Saudara dalam kontemplasimu minta kepada Tuhan. Saya mau lepas dari semua ajaran yang demikian Tuhan Yesus. Yang seharusnya saya beri, saya akan memberi Tuhan. Karena itu sudah seharusnya. Aku diberkati lebih, aku memberi Tuhan lebih. Aku memberkati, Tuhan memberi, aku berkati kepada banyak orang. Itu penting, saudaraku. Itu penting. Kontemplasi yang ketiga. Waktu-waktu yang singkat lagi ngopi itu, ngomong sama Tuhan. Masalah memberi persembahan uang kepada Tuhan ini, aku akan ajarkan kepada anak cucuku. Sejak anak dari sekolah minggu, saya ajarkan dia memberi persembahan kepada Tuhan.
sampai cucuku yang masih kecil-kecil harus diajarin dari sedini mungkin suatu pemahaman yang baik tentang memberi persembahan kepada Tuhan. Itu penting jemaat. Itu penting. Kembali kepada problem tadi. Pak Pendeta, saya tidak mau kasih persembahan karena uang persembahannya diambil oleh pendetanya. Kalau kamu tahu gerejanya tidak benar, jangan kasih persembahan ke situ. Berilah persembahan kepada gereja-gereja yang kecil-kecil. Gereja-gereja yang kecil-kecil, yang memang sangat minim. Aku juga takut, Pak. Ketika aku beri persembahan, gereja kecil-kecil kan ada pendetanya. Nanti juga diambil uangnya. Kalau engkau takut seperti itu, kamu harus berjuang lebih keras. Kamu harus memantau, jemaat sekalian. Pergilah ke gereja yang kecil-kecil dan lihat. Mereka kurangnya apa? Mereka kurang bangku, kurang apa, saudara belikan, kasih ke gereja itu. Jadi saudara tidak memberi uang, tapi uang itu dibelikan barang untuk kepentingan gereja. That is good. That is good, saudara sekalian. Itu baik. Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional, saya lakukan seperti itu. Kita bangun gereja-gereja yang rusak, kita bangun rumah untuk jemaat yang miskin sekali, saudara sekalian. We do like that. We serve Jesus like that, saudaraku. Donatur dari lembaga saya ini tidak banyak. Tapi kita punya hati untuk melayani Tuhan. Kita memberi kepada apa yang memang kita harus beri. Itu Tuhan yang ajar, saudaraku. Jadi tidak ada ketakutan-ketakutan tertentu. Tidak ada rasa serakah-serakah dalam hati. Saudara mau tahu? Orang yang selalu persembahan itu seperti lotre, saudaraku. Seperti membeli lotre. Hatinya penuh dengan keserakahan. Tapi ditutup dengan ayat-ayat. Tuhan kasih lebih-lebih. Tuhan kan menjanji. Kelihatannya rohani. Tapi dalam hatinya penuh dengan keserakahan. Itu loh masalahnya di situ. Jadi jemaat khotbah hari ini tidak panjang sih. Tapi esensinya penting. Karena menyangkut masalah uang. Siapa tidak butuh uang? Tapi Tuhan melihat dari A sampai Z. Waktu kita memberi dengan motivasi, ya sungguhkah? Motivasi dan alasan yang tepatkah? Atau kita menggunakan segala alasan kalau memang kita tidak ingin kasih? Atau ada gereja pendeta tertentu yang memanfaatkan jemaat dengan trik-trik tertentu, bahkan pakai ayat-ayat untuk mencari keuntungan. Itu orang-orang seperti itu nanti dihukum Tuhan, saudaraku. Dihukum Tuhan. Percaya deh, dihukum Tuhan. Karena tidak main-main gereja Tuhan. Berapa banyak yang seperti itu? Saudara tahu. Saudara pasti tahu. Mungkinkah itu gereja kita? Mungkinkah itu pendeta kita? Kita masing-masing memeriksa diri kita sendiri, saudaraku. Ini penting, jemaat. Penting sekali. Karena ini suatu keharusan dalam hidup. Banyak sekali pendeta yang kayanya luar biasa. Dari mana? Dari hasil yang saya khotbahkan hari ini. Dari hasil menggunakan ayat-ayat untuk mengajak jemaat seperti beliau diiming-imingi. Ajari jemaat untuk mancing. Itu yang terjadi. Atau menggunakan ancaman tanda kutip persembahan seperti sesajian. Kalau tidak terjadi ini, terjadi. Jemaat ketakutan. Jemaat ketakutan. Sehingga terbentuk ya cara berpikir seperti itu. Itu tidak baik buat pertumbuhan kerohanian kekristenan era zaman ini. That is not good. Pahami khotbah hari dengan benar. Saya ingin jemaat sekalian, kontemplasi 38 ini, kedewasaan rohani part 13 ke-13 ini, saudaraku. Saudara kalau pelajari dengar khotbah ini berapa kali. Jadi ketika saudara memberi persembahan itu, hatimu bebas. Pikirmu bebas dari segala tekanan yang ada. Bebas. Kamu memberi karena kamu sadar. Kamu memberi karena kamu mengerti. Tuhan sudah memberi semuanya sangat besar. Itu yang mengerti itu. Using your heart. Begitu. Itu penting, saudaraku. Jangan mau diiming-iming oleh orang. Saudara harus ingat loh. Sebagai anak Tuhan itu. Setiap kali saudara ikut ibadah, harus memberi persembahan. Gak boleh enggak, saudaraku. Gak boleh enggak. Sebagai anak Tuhan, saudaraku, itu suatu kewajiban. Itu Tuhan ajar. Bahkan Tuhan saksikan. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Tuhan saksikan. Seorang janda yang kita baca Alkitab itu,
memberikan 2 peser. Malah Tuhan memuji yang 2 peser. Kenapa? Karena dia memberi daripada kekurangannya. Orang kaya itu memberi dari kelebihannya. Dan janda ini memberi dari kekurangan. Itulah yang semua dia punya. Dia kasih. Tuhan mengatakan dia memberi jauh lebih besar. Begitu loh jemaat. Jemaat mengerti? Jangan salah mengerti khotbah saya. Saya tidak mengajar khotbah yang persembahan yang mengiming-imingi. Tidak. Saya tidak mengajar memberikan persembahan seperti memberi lotre. Tidak. Saya tidak mengajar memberi persembahan itu seperti sesajian. Tidak, saudaraku. Saya mengajar memberi persembahan seperti yang Alkitab ajarkan. Saya mengajar memberi persembahan itu, waktu memberi itu hati kita plong, pikiran kita oke, dan ada kenyamanan suka di dalam hati untuk memberi. Bukan masalah iming-iming, bukan. Seharusnya saya memberi kepada Tuhan. Itu yang saya ajarin saudaraku. Oke? Jadi kamu lepas dari semua itu kalau mau belajar firman Tuhan waktu memberi itu. Mau jemaat? Coba perhatikan hidup masing-masing. Setelah kamu memberi, Tuhan mau kasih berkat besar, itu oke-oke aja. Tuhan mau berkat menengah, no problem. Tuhan tidak memberi berkat, tidak jadi masalah. Karena hidup ini sesungguhnya sudah menjadi berkat yang sangat besar datang dari Tuhan. Pahami khotbah hari ini. Pahami khotbah hari ini. Maka kamu hidup sebagai anak Tuhan yang diperkenan Tuhan. Dan tidak usah takut. Tuhan itu Allah pemelihara kita yang sempurna. Amin. Mari jemaat kita tunduk kepala sebentar. Saudara-saudara sekalian, perhatikan dirimu masing-masing. Apakah sampai hari ini, tanya dirimu masing-masing, engkau memahami memberi persembahan kepada uang kepada Tuhan itu caranya benar enggak? Harus benar, jemaat sekalian. Kalau selama ini kamu sudah diajarin cara yang keliru, cepat berubah. Supaya kamu tidak terikat, tidak terjebak dalam hal seperti itu terus-menerus. Itu tidak sehat rohani. Silakan saudara sendiri yang bergumul. Jujur kepada diri saudara masing-masing. Karena Tuhan melihat apa yang kamu beri kepada Tuhan itu. Apa yang kamu beri kepada gereja itu. Persembahan yang kau beri setiap kali kau beribadah itu, Tuhan lihat semuanya. Tuhan lihat semuanya. God is watching us. Tuhan sedang menyaksikan kita. Tuhan sedang memantau kita. Lihat dirimu masing-masing jemaat, baik yang ada di Indonesia maupun di kota-kota lain di luar negeri. Pahami firman hari ini dengan tepat dan benar. Tuhan, inilah kami. Hidup di era kekristenan zaman sekarang. Yang banyak ajaran yang keliru tentang persembahan. Membuat kami tergoda. Membuat kami lupa diri. Membawa kami terjebak dalam ajaran-ajaran yang tidak sehat. Membawa kami seperti memberi lotre dalam persembahan. Membawa kami memberi persembahan seperti memberikan sesajian. Kalau tidak kasih sesajian kami kualat. Tuhan ampuni kami. Dan jikalau ada jemaat yang pada dasarnya memang tidak ingin memberi, Tuhan ajar kami supaya kami bertumbuh rohani kami. Rohani kami bertumbuh proporsional seperti yang kamu ajarkan lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kehidupan jemaat. Hamba berdoa. Berkati mereka. Pelihara iman mereka. Tumbuhkan kedewasaan rohani mereka. Dan letakkan tanganmu di pikiran jemaat. Letakkan tanganmu di hati jemaat ya Tuhan. Meteraikan firman hari ini. Supaya mereka hidup seturut dengan firman. Dan berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa turun atasmu. Yesus Kristus adalah gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengingatkan engkau akan firman Tuhan. Hidup seturut dengan firman. Sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali.
menjemput setiap kita yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. On this wonderful day,